waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan kita dengan kelompok pada hari ini. Sebelumnya sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa baik, di sini anak-anak ibu sudah saling kenal atau belum? Belum. Cuman kayaknya udah tahu ya. Jadi di sini kita mulai perkenalan dengan rangkaian nama. Apa itu Bu? Umpamanya kan, nama ibu Umi. Jadi yang disamping ibu kamu ini sebutkan nama ibu dulu baru namanya. Itu sampai dengan ya. Gimana tuh? Berarti nanti saya sebutkan nama ibu, baru sebutkan saya gitu Bu? Ya. Kalau saya Bu, saya sebenarnya ibu nama ibu, nama ini baru namanya. Coba dulu Bu, coba dulu. Nah iya, coba dulu enggak? langsung Perkenalkan, nama ibu Umi. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Umi. Ibu Umi Suhani Arianti. Ibu Umi Suhani Arianti Nuriza. Ibu Umi Suhani Arianti Nuriza Nada Sahdu. Ibu Umi Lupa dia. Suhani Arianti. Lupa. Ya. Jadi Ibu Umi Suhani Arianti, Ya. Nuriza, Nada Syahdu, Feli. Ibu Umi Suhani Arianti, Nuriza, Nada Syahdu, Feli, Melvita. Tadi aku ragu. Jadi Suhani Arianti, panggilnya Nani Bu. Nani aja ya. Nani, Nuriza, Nada, Feli, sama Melvita. Ya. Baik. Sekarang berperkenalkan, selanjutnya kita Ibu mau nanya dulu. Sebelumnya nanya Ibu coba apa itu bimbingan kelompok atau sudah pernah mengikuti? Nggak pernah ikut, Tapi ada pernah dengar sih Bu. Benar. Heeh. Jadi apa sih menurut siapa? Nanya dulu. Iya. Apa sih itu bimbingan kelompok? Kalau yang saya tahu Bu, bimbingan kelompok itu mungkin seperti diskusi kelompok mungkin ya Bu. Kayak itu sih Bu. Karena nggak pernah ikut kan. Diskusi kelompok. Yang lain ada yang mau jawab? Mungkin sama kayak Nani Bu. Saya paham. Jadi di sini bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dari bimbingan dan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk menghidupkan suasana kegiatan itu, yang bertujuan di sini untuk mendapatkan informasi, saling bertukar pikiran, dan ya untuk menambah keakraban satu sama lain antar kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas. Ada asas kerahasiaan, penertiban, kesukarelaan, kekinian, kedinamisan. Tapi yang paling penting di sini itu asas kesukarelaan. Itu makanya anak-anak di sini yang mengikuti kegiatan ini ada nggak keterpaksaan? Enggak sih Bu. Jadi kesukarelaan itu adalah tanpa dipaksa atau tanpa ada yang tuntutan ya. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, Ibu mau tanya kepada anak-anak sekalian, apakah sebelum kita memulainya akan ada yang ingin ke kamar mandi atau minum dulu? Enggak. Saya enggak ada. Jadi bisa kita mulai langsung aja. Iya Bu. Baik, di sini kita menggunakan topik tugas di mana Ibu yang menentukan topiknya apa ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini
tentang kecemasan dalam mengikuti daring pembelajaran online ya. Apa sih itu kecemasan? Ada yang tahu? Saya Bu, kalau salah maaf ya Bu. Setahu saya kalau kecemasan itu rasa gelisah, rasa takut terhadap sesuatu hal gitu Bu, baik itu entah gangguan dari luar atau gangguan dari dalam gitu sih Bu. Kalau dari saya Saya takut akan suatu hal. iya kayak gitu kan. Bu. Ada yang lain? Ya. Ya. Kalau menurut saya kecemasan itu lebih ke rasa kekhawatiran yang berlebihan sih Bu. Jadi kekhawatiran yang berlebihan. Oke. Ya, itu juga. Yang lain masih ada? Saya setuju dengan Nani dan Nada Bu. Jadi kecemasan itu seperti rasa tidak nyaman gitu Bu. Terus kayak apa ya? Ya itu takut Ya. pada sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya, betul sekali yang dibilang tadi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kecemasan itu apa sih? Kalau dari saya Bu, Ya, Anda. maaf ya teman-teman Iya. ya. Iya Bu. Kalau dari saya Bu, faktornya itu bisa dari banyak hal ya Bu. Ada yang dari lingkungan, ada yang dari diri juga. Kalau misalnya dari lingkungan adanya ancaman gitu kan Bu. Misalnya ada kalau kita kan daring nih kan Bu, dari misalnya kalau dari luar itu ada teman main ke rumah gitu kan Bu. Jadi kan kalau kita sekolah ada teman tuh kan gak enak. Terus kita kadang gak fokus ke sekolah, jadi cemas tuh Bu. Kalau misalnya ada ujian, karena kita gak dengerin kan Bu. Gitu sih Bu. Itu sih Bu kalau dari saya Bu. Oke. Yang temannya yang lain? Ya. Iya Bu. Kalau saya faktor dari luar juga Bu. Karena kalau pembelajaran hari ini yang paling membuat saya cemas itu jaringan Bu. Ya, Kalau misalnya jaringannya nggak stabil itu yang buat cemas saya Bu. Tapi sering ya jaringannya bermasalah. Sering kali. Jadi nampaknya saya cemas lebih ke desa nih dah. Ya Bu. Kalau misalnya saya mungkin sama ya Bu, sama yang dibilang faktor dari teman yang datang ke rumah, terus juga jaringan. Jadi kayak misalnya jaringannya jaringan saya kan sering beberapa kali juga sering apa Bu, sering bermasalah gitu ya Bu, jaringan nggak bagus. Jadi saya kayak kepikiran Bu, nanti gimana nih nulis saya nanti gimana gitu. Jadi kayak cemas, takut, kan? Maksudnya gitu Bu. Enggak Bu, dari tadi Mas katanya mau ngomong ada Bu. Ada mau ngomong? Ya, Boleh dong. Jadi kalau menurut saya kecemasan itu bisa datang dari apa tadi diskusi itu? faktor Bu. Iya, faktor kecemasan itu pada saat kuliah itu dari kuota sih Bu. Karena tahu kan pas mau isi absen gitu kan, terus kuotanya habis aduh. Selesai ya kan? Iya. Ya bagus, tanggapan dari anak-anak itu bagus semua. Nah, ini kenapa dia? Tadi ada ngomong semua Bu, jadi kayak Jadi sakit pun. saya mau menambahkan aja kalau untuk kecemasan itu mungkin ada yang men-triggernya Bu, dengan contohnya kayak kita tuh kan dari dulu nggak pernah daring ya Bu, terus tiba-tiba daring di masa pandemi ini, jadi kayak kita tuh kaget gitu Bu, ada kebiasaan baru yang harus kita ini Jadi sedikit cemas. jadi cemas gitu, nggak terbiasa daring. Baik. Jadi apa dampak menurut anak-anak itu semua, dampak dari kecemasan yang terjadi dalam diri masing-masing? Nah, saya lagi boleh Bu. Kalau dari saya Bu, gimana Ibu? Kalau saya cemas itu Bu, saya suka sakit perut Bu. Kalau dari saya sih Bu, itu kan Bu, suka sakit perut kalau dia cemas, kalau panik gitu kan Bu. Terus kadang pusing gitu juga, itu sih Bu. Iya sih. Kalau gitu aja sih Bu. Gimana? Iya, sama Bu. Saya kalau misalnya cemas tuh kayak pusing sih Bu, jadi kayak ya pusing aja. Tapi nggak sampai pingsan kan? Nggak Bu, nggak sampai pingsan. Sakit kepala paling Bu. Kalau saya kalau cemas itu saya lebih ini Bu, lebih suka makan gitu Bu kalau cemas. Wah, bagus ya. Bagus tuh. Biasanya orang cemas itu kurus-kurus kan? Ya. Iya, saya lebih suka makan gitu. Kalau Nurila Kalau saya nggak nafsu makan. Oh, itu ada banyak ya. Kali sehari.
bahaya, bahaya. Ya, betul sih yang dibilang anak-anak ibu. Jadi bagaimana cara kita mengatasi kecemasan itu seperti apa sih? Biar iya tadi. Kalau menurut saya sih mengatasi kecemasan itu bisa dilakukan dengan cara meditasi Bu. Kayak kita tuh lebih refleksi diri aja gitu. Kayak misalnya menyendiri dulu, terus sambil memikirkan hal-hal yang positif seperti itu. Atau mungkin bisa berinteraksi dengan teman gitu. Dari saya Bu, Ya. iya Bu, kalau dari saya itu ya Bu, mungkin bisa kayak refreshing gitu Bu, karena kan kita kalau cemas itu kan tertekan gitu, nah, jadi butuh refreshing sih Bu kalau dari saya. Jalan-jalan atau belanja gitu. Kalau dari saya Bu, masih boleh kan? Kalau dari saya mungkin sama yang terang tadi kayak tidak memikirkan hal-hal positif aja gitu Bu, supaya tidak timbul kecemasannya, tidak memikirkan hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang positif gitu. Sekarang kita tahu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri nih, udah tahu kan apa itu kecemasan tadi, apa dia faktornya, dampak dan cara solusi mengatasinya. Di sini ada yang bisa menyimpulkan dari bimbingan kita? Kayaknya bisa deh. Ija Bu, dari tadi Iza? Coba ya. Ya. Kalau menurut saya kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini, pengertian dari kecemasan itu rasa ketidaknyamanan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau faktor-faktornya itu ada faktor internal, eksternal. Kalau internal itu perasaan takut dan khawatir dalam diri kita. Kalau eksternal itu bisa berasal dari keluarga, kemudian dari lingkungan, teman, juga kayak tadi internet, jaringan juga. Kemudian dampak yang ditimbulkan itu macam-macam, ada yang sakit perut, pusing, ada yang nafsu makannya bisa bertambah, kemudian nafsu makannya juga bisa berkurang gitu. Kemudian solusi dari kecemasan untuk mengatasi kecemasan itu kita bisa refreshing, kemudian kita juga bisa dibilang meditasi kayak memikirkan hal positif, masa bahagia sih. Bagus, lengkap ya. lengkap Bu, udah lengkap Bu, Sudah untuk cukup pembukaan. cukup Bu. Oke. Jadi sebelumnya ibu mau anak-anak ibu memberikan pesan pada pesannya setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini seperti apa? Dari siapa Bu? Dari saya atau dari Mas Edi? Dari Saya saya. Bu. Tadi terus ya Bu. Mungkin kalau dari saya pesan-pesannya mungkin kesannya saya dapat teman baru, kenal yang tadinya cuma tahu muka-mukanya aja nih, cuma tahu dia dari kesini tapi nggak tahu namanya, nggak pernah saling bicara, jadi lebih tahu, lebih akrab gitu ya Bu dari sini. Terus menambah ilmu juga gitu ya Bu. Terus pesannya mungkin semoga karena kita udah tahu nih kecemasan apa, jadi kita dapat kalau misalnya kita merasa cemas dapat tahu gitu bagaimana cara mengatasinya gitu. Kalau saya pesannya juga menyenangkan ya Bu, hanya sebagai pesan juga bisa dapat teman-teman baru, terus ilmu baru juga. Terus pesannya semoga di pertemuan berikutnya kita lebih akrab lagi, terus lebih ditambah juga anggotanya Bu biar lebih rame. Kalau saya sih pesannya kurang sama kayak teman-teman ya Bu. Saya di sini saya teman-teman, bercanda gitu kan Bu. Dan pesannya itu juga sama kayak teman-teman. Cuma tambahan aja kalau misalnya kita melakukan bimbingan kelompok lagi, kita lakukan tempat lain di sini gitu. Ya. Juga Pesan saya sangat menyenangkan Bu. Sama sih kayak teman-teman lain gitu aja juga yang saya rasakan kesannya. Kalau pesan ya bisa lebih akrab lagi, kemudian kita bisa mengadakan bimbingan kelompok lagi untuk selanjutnya biar pemahaman saya itu bisa lebih banyak gitu. Kalau dari saya Bu, kesannya menyenangkan sih Bu bimbingan kelompok ini, karena kita kan dapat ilmu baru, dapat teman baru, teman baru, terus juga
suasana baru juga, dan bisa ini sih Bu, lebih ke kepercayaan dirinya tuh kayak semakin meningkat karena kan kita berpendapat gitu kan Bu. Kemudian pesannya tuh lebih kurang sama dengan teman-teman gitu, kayak ruangan, karena ruangan di sini kan kecil kan Bu, terus agak panas gitu, jadi kurang nyaman gitu. Iya. Bagus. Baik. Pesan dan pesannya. Teringat tadi Nada bilang bimbingan kelompok selanjutnya kita di tempat lain, cari tempat lain lah. Jadi ibu mamanya kita melakukannya kapan lagi? Minggu depan ada tanggal merah sih Bu, hari Rabu. Boleh Bu. Boleh sih Depan. Bu, ya sama apa? Jadi Rabu kan di tempat weekend. Jadi tempatnya Tempatnya di mana? mana ya? Mana apa yang enak? Kafe. Di taman aja kan Kak. Taman sekolah kayak bisa. Di kafe lah ya. Apa enak? Yang penting jauh dari keramaian biar lebih Iya, fokus. nanti bisa sewa yang VIP. Iya, Boleh sih Bu kalau itu, kalau misalnya nggak rame-rame. Iya. Karena nanti siap minggu kan bisa makan dah. Iya, Jadi Kalau kenapa? kamu- Sakit? Enggak, Bu. Saya setuju sama teman-teman. Nah, Ikut jadi suara kesepakatannya di teman-teman. mana? kafe lah. Boleh. Oke, boleh. Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak memberatkan nih. Tidak. Dapat izin. Kan ibu yang Takutnya ibu nanti minta izin dulu. kalau masalah Kalau itu izin nggak apa-apa. Nanti kan bisa kami telepon mama. Oke, baik. Jadi bimbingan kelompok selanjutnya kita adakan minggu depan di kafe ya. Ya Bu. Jamnya Bu, jam berapa Bu? Jamnya ibu silakan. Mau pagi sih Bu. Pagi sih ibu Bu. kali Pagi, siang aja lah dah. sore lah enggak sore. Sore nanti pulang kemalaman. Nanti duhur aja lah. Apa ya? Kalau ini Bu sekali makan siang. Sekarang siang kan Bu. Siang ya. Iya Bu. Boleh. Oke. Jadi berakhirlah sudah bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.